Halo teman-teman, sampai jumpa lagi di video yang kedua ini. Jadi di video yang kedua ini Cici juga akan membahas soal. Nah, ini soalnya akan Cici bacakan dan juga tuliskan. Nah, jadi soal ini masih berkaitan dengan integral. Jadi kalian diminta untuk menghitung integral. Hitunglah integral dari 0 sampai 1, integral y sampai dengan 1. Nah, kemudian fungsinya adalah x kuadrat e x y dx dy. Nah, kemudian kalian perhatikan aja video ini, jadi saya akan bahas semuanya, sekaligus menuliskan jawabannya. Nah, jadi dari sini kita kan bisa melihat bahwa kira-kira penggambaran untuk sumbu x dan sumbu y-nya ini seperti ini ya. Jadi kita punya sumbu x, kita punya sumbu y, kemudian ini kan pasti titik 0. Nah, kemudian batasnya ini 1. Nah, ini kira-kira 1 juga. Nah, ya ini kira-kira aja ya by the way. Ini supaya kalian bisa membayangkan daerahnya itu seperti apa sih. Nah, seperti ini. Nah, ini, ini kita tulis tuh ya, x sama dengan 1, x sama dengan y, kemudian y sama dengan 1, sama y sama dengan 0. Sekarang kita lihat, x sama dengan 1, itu berarti kan garisnya yang ini, x sama dengan 1. Kemudian x sama dengan y, berarti garisnya adalah yang ini, ya kan? Kemudian y sama dengan 1, y sama dengan 1 berarti yang ini, kemudian y sama dengan 0 berarti yang ini. Seperti itu adalah batasannya. Kita bisa ketahui. Nah, selanjutnya kita bisa mengintegralkan si persamaan tadi. Jadi tulis lagi ya persamaannya ya. 0, 1, 0, x, kemudian x kuadrat, e, xy, dy, dx. Seperti ini. Nah, di sini 0, 1, kita integralkan yang dalam dulu ya. Jadi yang y dulu kita integralkan. Ini berarti kan nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. X kuadrat e xy dibagi dengan x. Nah, kemudian batasannya adalah x dan 0, kemudian dx-nya ditulis lagi. Nah, dengan demikian kalau seperti ini bentuknya, kita bisa coret x dan x-nya 1. Jadi hilang 1 yang atas, yang pembilang. Nah, sehingga setelah kita sederhanakan, maka integralnya menjadi seperti ini. X dikali E pangkat XY, X 0 dx. Jadi yang tadi ini, yang setelah kita coret itu tadi, kita belum memasukkan nilai X dan 0-nya. Jadi nilai batasannya kita belum masukkan. Nilai A dan B. Atau di sini itu 0 sampai dengan X. Nah, maka dari itu tahap sekarang kita harus memasukkan si nilai 0 dan X-nya. Pertama kita masukkan yang atas dulu. Jadi, X ternyata juga diganti X nih. Y-nya diganti dengan X. Ya, kan DY tadi. Berarti Y-nya diganti dengan X. X dikali dengan E pangkat X dikali X. Nah, seperti ini. Kemudian dikurangi dengan X dikali dengan E pangkat X pangkat kali 0. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita batasin lagi, dikasih dx 0 sama dengan 1. Dari sini kita bisa mendapatkan persamaan selanjutnya adalah x dikali dengan E pangkat X kuadrat. Jadi udah pangkat-pangkat lagi ya teman-teman. Min X dikali E di pangkat 0. E di pangkat 0 itu adalah 1. Jadi kita nggak perlu tulis, karena anggapannya 1x. Seperti itu. Nah, by the way, kalian harus bisa menuliskan dengan jelas. Menuliskan dengan jelas, seperti ini ya. Ini kan E pangkat X kuadrat. Jadi, udah dipangkat-pangkat lagi. Nulisnya harus jelas, supaya Pak Asrul nggak salah periksa, dan Cece juga nggak salah periksa waktu nanti kuis. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi, tolong jangan sampai salah. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan integralkan, ya kan, masing-masing. Tapi, Cici akan menggunakan cara pemecahan. Jadi, Cici akan pisahkan si kedua integral ini untuk diintegralkan sendiri-sendiri. Nah, alasannya akan Cici kasih tahu habis ini. 01 X, E pangkat X di kuadrat harus jelas, dx min integral
0 sampai dengan 1 X dx. Jadi Cici pecahkan seperti ini. Kenapa, C? Karena jadi gini, pertama, syarat kalian boleh memecahkan integral itu adalah kalau ada tanda pemisahnya seperti ini. Harus. Nah, kenapa kok harus dipecah? Karena itu akan membuat kalian lebih gampang. Dan emang sebenarnya paling gampang memang cara dipecah ya. Nah, kenapa kok harus dipecah? Karena X itu bisa diintegralkan dengan sangat mudah. Tapi kalau misalnya kalian, anggapannya gini, kalau misalnya lebih sederhana, berarti lebih mudah kalian menemukan solusi atas integral rangkap 2 ini. Sedangkan kalau misalnya kalian nggak nggak memecahkan integralnya, nggak memisahkan integralnya, maka kalian harus ada banyak yang harus kalian pikirkan. Maka dari itu semakin sulit untuk menemukan jawabannya. Maka dari itu Cici akan pecahkan supaya kalian nggak bingung. Tapi ingat, konsep bisa memecahkan hanya ketika dia punya tanda negatif, maksudnya tanda dikurangi atau tanda ditambah. Selain itu nggak bisa, dia sepaket. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke permisalan. Masih ingat ya, permisalan pakai U dan seterusnya. Nah, kalau permisalan pakai U dan seterusnya ini, kita akan menggunakan rumus, bukan rumus. Kita misalkan pangkatnya aja. Kenapa kok misalkan pangkatnya? Karena pangkatnya yang ribet gitu ya. Ini balik lagi ke materi kalkulus, tolong diingat-ingat, karena kalau misalnya bahas kalkulus lagi kepanjangan. U sama dengan X kuadrat. Dulu ada sifat-sifatnya di kalkulus, tolong dipelajari lagi. Nah, U sama dengan X kuadrat. Nah, kemudian kita harus buat DU-nya. Jadi DU sama dengan berapa? DU artinya kita turunkan. Berarti X kuadrat diturunkan menjadi 2X. Seperti itu. Lalu diberikan DX. Seperti ini. Lalu kita masukkan nih persamaannya tadi. Kalau misalkan X, tadi kan X dikali dengan E pangkat X kuadrat. X kuadratnya kita misalkan U. Berarti kita tuliskan U di sini. Sedangkan belakangnya adalah DX. Nih, DX. Maka dari itu, DX-nya kita bisa ganti dengan DU per 2X. Nah, ini kita ganti dengan DU per 2X. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian, belakangnya gimana, C? Nah, belakangnya tadi kan kita tinggal integralkan seperti biasa. Yuk. Integral dari X, berarti kan tinggal jadi X kuadrat. Oke, X kuadrat dimasukkan batasannya adalah X sama 0. 1 sama 0 ya. Oke, 1 sama 0. Ya, ini masukin 1. Nah, kemudian yang belakang kita selesaikan ya. Berarti kan ini tinggal apa? 1 kuadrat min 0 kuadrat. Ya, berarti hasilnya adalah 1. Maka dari itu belakangnya tinggal ngikut aja. 1. Nah, sekarang yang riskan adalah yang depan. Kenapa kok kita harus bikin seperti ini? Intinya, kalau kalian bikin pakai U dan DU, itu clue paling utama adalah supaya bisa dicoret. Ya, itu pegangannya JC. Jadi, ini bisa dicoret dengan yang depan. Nah, dengan demikian muncul si konstanta setengah, ya kan? Nah, untuk konstanta setengah ini, kalau kalian masih ingat di kalkulus pun, setengah ini boleh langsung dikeluarkan, karena dia bentuknya konstanta. Jadi, misalkan seperti ini, setengah, kemudian integral dari E pangkat U DU. Seperti ini bisa, boleh. Dan ini kan jadinya gampang. Ini tandanya kali ya, teman-teman. Jangan salah. Jadi jangan dikasih tanda lain selain kali. Artinya kali karena dia sepaket. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, berarti kan kalian lebih gampang. Seperti itu. Cuman kalau misalnya mau tetap di dalam juga nggak masalah. Karena nggak akan ngaruh. Kita akan coba pakai di dalam aja ya, biar kalian nggak bingung. Nah, seperti ini. Setengah E pangkat U. Nah, ya, DU. Nah, sekarang kita integralkan. Berarti kan jadinya adalah setengah E pangkat X kuadrat. Kita balikkan ya. Setengah X pangkat X kuadrat 1, 0. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah kita masukkan ini, berarti kan kita tinggal masukin nilai X-nya. Nah, berarti dari sini kita bisa ketemu, kan hitung ya nanti ya, hasilnya adalah setengah
E min setengah. Nah, seperti ini. Sorry guys. Cici ada yang salah sedikit, lupa. Nah ini ketika kita integralkan, dia jadinya apa? 1/2 X kuadrat. Nah, 1/2 X kuadrat. Jadi ini hasilnya 1/2 ya. Ini 1/2. Nah, seperti ini. Karena hasil 1/2, makanya di sini muncul 1/2. Makanya kok aneh. Oke. Berarti hasil adalah apa? Hasilnya adalah setengah E. Min setengah itu kan artinya -1. Yaudah, ini adalah hasilnya, jawabannya. Oke, ini silakan diresapi dulu, dipahami gitu ya. Jadi kalian bisa tanya kalau misalnya ada yang nggak ngerti gitu. Oke, thank you for watching this video. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Thank you guys.